Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku jarang ya, atau sepertinya belum pernah ya membahas fikih dalam kajian-kajian kita. Memang fikih itu agak ribet juga membahasnya. Fikih itu artinya paham, dan masing-masing fuqaha itu orang yang menguasai tentang hal fikih itu sangat dimungkinkan sekali akan melahirkan pemahaman fikih yang berbeda-beda ya. Sesuai dengan kondisi di negara kita, tentunya kita tahu ya, terkait dengan pemberangkatan haji terjadi sebuah suasana yang sebetulnya sangat disayangkan. Mengapa jadi seperti keadaan seperti ini ya. Untuk itu kajian kita kali ini ya, yang akan kita kaji itu dengan sebuah harapan. Kan banyak ini pemikiran dari para pakar lah gitu ya. Dan semoga salah satu dari kajian kita saat ini bisa menjadi sumbangsi pemikiran lah, untuk memberikan solusi dari suasana yang sama-sama tidak kita inginkan. Jadi kajian kita ini tajuknya begini: Bolehkah dana haji ini ya, dana haji ya, untuk pembiayaan, untuk pembiayaan ya, infrastruktur ya. Bolehkah, waduh gak apa-apa ya, tulisannya naik turun. Bolehkah dana haji digunakan, nah gini biar lengkap untuk pembiayaan infrastruktur gitu, ya. Boleh nggak ya? Di sini kita tambahi tinjauan hukum fikih, tinjauan hukum fikih ya. Oke, aku ulangi lagi, tajuk kajian kita adalah bolehkah dana haji ya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Dan sekali lagi aku ingatkan, kajian kita ini dibatasi hanya dalam tinjauan hukum fikih ya. Jadi jangan dibawa kemana-mana ya. Ndak asik, kurang asik. Aku lebih asik untuk difokuskan dulu ya ke dalam tinjauan hukum fikih saja. Masalah nanti dibawa ke ranah politik itu ya masih belum mood lah untuk bicara ke sana ya. Toh yang membicarakan itu juga sudah ada ya. Jadi kita fokus ke tinjauan hukum fikih saja, tidak ke lain-lain hal.
Begini, dalam kias itu sangat dibutuhkan ketika kita berbicara fikih, ya. Jadi eksistensi kias itu apa ya? Kias itu persamaan, substansi, ya, persamaan. Boleh jadi objeknya beda tapi substansinya sama. Nah, gitulah kira-kira. Kias itu begitu. Dan kias itu sangat sering sekali dibutuhkan dalam persoalan-persoalan fikih itu. Seperti contoh begini, kalau kita cari tekstualnya apakah sabu-sabu itu haram, itu ya ndak ada, ya, baik di Al-Quran maupun di hadis itu ndak ada. Lalu bagaimana kita mengeluarkan sebuah keputusan atau katakanlah kalau dia lembaga fatwa, ya, untuk mengatakan bahwa sabu-sabu itu haram, itu nanti disandarkan oleh sifatnya atau karakternya, yaitu memabukkan, ya, atau mengganggu kesadaran atau mengganggu akal. Jadi kalau tekstualnya ya ndak ada, karena kehidupan ini kan cenderung berkembang. Itu salah satu contoh dalam fikih itu hampir-hampir sulit dihindari kias. Sorry. Hari ini puasa jadi nggak ada kopi. Setiap hari Selasa puasa, jadi setiap hari Selasa tidak ada kopi, ya. Kias sudah aku jelaskan. Nanti akan terjadi kias antara hutang dan jual beli, ya, dimana hutang dan jual beli itu bertetangga dekat, ya, sehingga kita bisa mengambil kias dari keduanya. Oke, sebelum ke sana aku akan sampaikan dulu pemahaman secara universal dulu, ya. Pertama, Quran surat An-Nisa, ya. Quran surat An-Nisa surat keempat nomornya 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi harus sama-sama mau. Jadi ya, suka sama suka, ya, tidak ada yang dipaksa. Begitu dalam perniagaan. Berikutnya dari hadis riwayat Abu Daud, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu, ya. Jangan menjual barang yang bukan milikmu, ya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Kemudian kita menukik di Quran surat Al-Baqarah surat 2 suratnya 2 nomornya 282 hingga 283. Ini panjang, ya, panjang. Nanti kamu bisa baca sendiri, ya. Kan sudah aku kasih tahu alamatnya. Intinya di sini adalah di surat 2 ini tentang utang piutang itu harus ditulis, ya. Penulisan perjanjian utang piutang itu piutang itu ditulis, ya. Kalaupun tidak ditulis harus ada jaminan atas hutangnya itu berupa barang misalnya, jaminan hutang.
Oke. Jadi dari sini sesuatu yang sangat istimewa bisa kita ambil pelajaran ketika aku diundang diskusi bersama teman-teman Dewan Dakwah, bahwa Al-Quran itu sangat menganjurkan kita untuk administrasi sekali, ya, sangat administratif sekali. Bayangkan kita diperintahkan untuk menulis, ya, tentang hutang piutang. Kalaupun tidak ada atau sulit untuk diketemukan bagaimana bisa itu dituliskan, maka harus ada jaminan atas utangnya itu, ya, berupa barang. Itu jaminannya apa? Gitu. Jadi sudah sangat jelas proses administrasi itu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk kita dalam panduan hidup, ya, yang terkait. Khususnya kalau pada topik ini yang terkait tentang utang piutang atau jual beli gitu, ya. Itu konsep dasarnya, dan aku akan tambahin lagi. Begini. Bagaimana Islam itu, ya, memandang hutang, atau bagaimana hukum hutangnya di dalam Islam itu gimana? Pertama, ya, jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Ya, ini kita berbicara man to man dulu, ya. Kalau haji itu kan nanti dalam skup yang lebih luas antara rakyat, ya, sebagai yang berhaji, dan pemerintah sebagai lembaga pelaksananya, ya. Jadi ya ini ya aku bilang tadi, nanti tinggal kita kiaskan saja, ya, antara yang man to man, antara person to person dengan rakyat dan pemerintah gitu, ya. Oke. Dari hadis Ibnu Majah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, ya, dalam kurung. Karena di sana, maksudnya di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Arti dari hadis ini, apabila engkau berhutang dan belum kamu lunasi, ya, nanti di akhirat nanti untuk membayarnya adalah kebaikanmu itu akan dipindahkan kepada orang yang kamu pinjami. Coba, apa enggak ngeri itu? Jadi hutang ini benar-benar yang sangat diperhatikan, ya. Misalkan aku berhutang dengan kamu, aku belum sempat bayar, tiba-tiba aku mati dan kamu juga mati, nanti di akhirat nanti sudah nggak ada dinar dan dirham. Itu hanya perwakilan aja, ya, jangan dimaknai dinar dan dirham itu harus dinar dan dirham itu kan mata uang era dulu. Artinya di sana sudah tidak ada lagi membayar hutang dengan uang, entah itu dirham, dinar, rupiah, pound sterling, itu kan hanya alat saja, satuan-satuan dari nilai uang, ya. Tapi pada intinya di sana sudah tidak bisa lagi kita bayar. Lah ngapain lagi, uang sudah gak berlaku, ya. Maka untuk membayarnya kebaikan kita diambil untuk diberikan kepada orang yang pernah kasih hutang pada kita, ya. Itu hadisnya Ibnu Majah, ya. Gimana nih? Hutang dibayar kebaikan kita, ya. Ini di akhirat, Bayangkan orang kebaikanmu aja kalau nggak berkurang itu belum tentu bisa membawa kamu dalam suasana nyaman, apalagi kalau kebaikanmu sudah dikurangi kamu berikan kepada orang lain. Bagaimana pertanggungjawabanmu nanti? Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, ya. Kemudian ini ngerinya berhutang ini. Sekarang jiwa orang yang berhutang itu masih menggantung, ya.
Jadi begini hadisnya. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya, ya. Jiwa yang berhutang gitu ya, yang berhutang masih tergantung pada hutangnya itu ya, hutangnya itu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Oke, maka kalian tahu ya, ada budaya di kita ya, apabila jenazah itu mau diberangkatkan ke pemakaman, itu panitia pemakaman selalu mengatakan apabila di antara warga, di antara tetangga-tetangga atau siapapun dia ya, yang masih ada hubungan hutang piutang dengan almarhum ya, atau almarhumah begitu, maka diberikan dua option. Pertama, mengikhlaskan. Yang kedua, kalau tidak mengikhlaskan silahkan menghubungi ahli waris untuk diselesaikan begitu. Karena apa? Kalau itu tidak diselesaikan, itu akan menjadi batu sandungan nanti ya, seperti hadis riwayat Tirmizi ini. Jadi hadis inilah yang melatar belakangi kenapa ketika jenazah itu mau dimakamkan, panitia pemakaman mesti mengatakan begitu tentang hutang piutang ya. Oke. Jadi berat. ini masih hutang person to person ini ya. Tirmizi, hadis Tirmizi sudah. Nah, sekarang bagaimana niat orang yang berhutang tapi tidak membayar ya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan berhadapan dengan Allah ya, di hari kebangkitan nanti dalam status dia sebagai pencuri. Coba. Jadi hutang ngemplang gitu aja ya, nggak mau bayar, itu statusnya dia pencuri sudah. Pencuri. Ini hadis riwayat sebentar Ibnu Majah ya. Dia pencuri ya, sampai segitunya. Sampai pencuri gara-gara nggak mau bayar hutang alias ngemplang. Oke, kemudian kita tahu bahwa ketika seseorang mati dalam keadaan syahid itu banyak apa ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mana syarat-syarat itu, syariat-syariat itu dilakukan kepada jenazah yang tidak mati syahid. Contohnya, bila keadaannya sudah tidak memungkinkan, maka seseorang yang dalam pertempuran, katakanlah perang ya, atau tertimbun tanah ya, sudah tidak mungkin lagi karena jasadnya sudah rusak, tidak mungkin untuk dimandikan, maka dia tidak perlu dimandikan ya. Itu salah satu contoh kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada jenazah yang mati syahid atau yang tenggelam juga begitu ya. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Dari sini artinya ketika seseorang itu syahid, dia mempunyai perlakuan-perlakuan khusus yang itu tidak dikenakan kepada si jenazah seperti mana halnya dikenakan kepada jenazah yang meninggal secara wajar atau umum. Namun demikian untuk hutang piutang tidak bisa. Ini dahsyatnya ini ya. Kan ngeri ya kalau kita lihat gini. Ini juga supaya ada sisi lain yang bisa kita ambil dari kajian ini supaya kita hati-hati terhadap hutang. Ya. Hutang walaupun itu jenazahnya itu mati syahid itu tetap diperhitungkan ya. Nggak lalu dibebaskan ya. Seperti ini. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Ini hadis riwayat Muslim ini. Hutang ya, mati syahid itu tetap dihitungkan.
Ini hadis riwayat Muslim. Masih nampak di sini, Le? Masih nampak. Nanti kalau nggak nampak, tak taruh sini lah ya. Ini. Oke. Itu masalah bagaimana dahsyatnya hutang, mati syahid pun masih dibebankan terhadap hutangnya. Berikutnya, jika kita berhutang, supaya kita tidak dianggap sebagai pencuri, maka harus dibayar. Begini, dari Abu Hurairah ya berkata kepada Rasulullah ya, bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain dalam kurung berhutang di sini dengan tujuan untuk tidak membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Ya, artinya begini. Sorry, saya ada salah kutip ini ya. Aku ulangi begini. Barang siapa yang mengambil harta orang lain, maksudnya di sini berhutang, dengan tujuan untuk membayarnya atau mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Titik. Oke, berikutnya, dan barang siapa yang mengambilnya, artinya untuk menghabiskannya atau dikemplang gitu ya, bahasa kita dikemplang, tidak dilunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Itu ya, dah ngerinya kan ya. Maka itu tadi hadis riwayat Bukhari ya. Di sini tentang hadis yang mengatakan bahwa kalau tidak dibayar maka akan dibinasakan. Hutang ngemplang ya, ngemplang aja pakai bahasa kita. Ngemplang itu dibinasakan. Oke, ini hadis riwayat Bukhari. Oke, berikutnya. Ini perintah yang sangat bagus ini ya. Dari Kanjeng Nabi ya, menunda maksudnya dalam kurung pembayaran bagi orang yang mampu, pembayaran hutang maksudnya di sini ya, itu adalah sebuah kezaliman ya. Menunda membayar hutang itu kezaliman. Menunda ya bayar hutang itu kezaliman, zalim ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya, sama dengan ini hadis riwayat Bukhari ya. Oke, sampai di sini. Setelah itu semua aku paparkan, kita semakin mendapat gambaran yang jelas. Hati-hati terhadap hutang ya, atau bahasa lainnya pinjaman atau pinjam meminjam, hutang piutang. Oke, sekarang bagaimana terkait dengan judul yang kita kaji? Bolehkah dana haji digunakan untuk pembiayaan infrastruktur? Tinjauan hukum fikihnya itu gimana ya? Nah, nanti hasil kajian kita ini kalau berbeda dengan penemuan fikih yang lain itu biasa ya, biasa. Seperti aku bilang tadi, fikih itu bisa beragam nanti ya, pendapatnya bisa beragam, tidak ada masalah. Nanti kalau kamu harus memilih, ya pilih kamu mau ikut yang mana gitu, nggak ada masalah. Karena boleh saja nanti ada yang bukan boleh saja, bahkan sangat dimungkinkan tinjauan fikihnya ada yang berbeda dengan apa yang kita kaji sekarang hasilnya ya. Hasil kita ini tidak sama dengan hasil kajian teman-teman lain, itu sangat dimungkinkan. Oke. Sekarang pertanyaannya begini loh ya. Pertanyaannya begini. Sebetulnya tertunda atau tidak jadinya lah ya. Kalau tertunda itu jadi tapi diundur, tapi ini tidak jadi. Aku nggak tahu bahasa yang tepat, tidak jadi berangkat haji atau tertunda haji ini, ya.
Karena konsekuensinya lain. Kalau kita pakai dimensi waktu 1 tahun ini berarti gagal. Tapi kalau kita perluas, tahun depan itu bisa tertunda. Nah, itu kan perspektifnya sudah beda kan? Makanya setiap diksi itu mengandung implikasi pemahaman. Sekarang tinggal kita mau lihat dari sudut mana. Apakah kita katakan bahwa untuk Indonesia sebagai negara umat Islam terbesar di dunia, itu tertunda hajinya atau gagal hajinya? Oke, silakan dipikirkan. Yang jadi masalah kenapa sih kok sampai gagal? Kan di sana yang jadi masalah. Apakah benar ada dana yang telah habis digunakan untuk pembiayaan infrastruktur? Karena isu yang berkembang seperti itu. Ya. Isu yang berkembang seperti itu. Sementara kita tahu hanya sebatas dari media massa. Kita tidak tahu pastinya dan kita tidak punya pintu untuk sampai bisa ketemu bagi mereka stakeholder yang sedang menangani terkait haji ini, terus kita tanya, ya enggak mungkin juga lah ya. Jadi kita tahu sebatas apa yang tersebar di media massa. Sebetulnya apa? Ini kan belum terjawab. Kenapa Saudi Arabia ya tidak membukakan pintu untuk kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan haji itu? Kendalanya di mana? Di situ ya. Apakah dananya habis karena sudah dihabiskan untuk pembiayaan infrastruktur? Kita juga tidak tahu. Kalau tidak, dananya masih ada, masih aman, jangan khawatir. Lah kalau dananya aman, jangan khawatir. Lalu masalahnya apa? Ini juga sebetulnya ya mungkin Arab Saudi itu gimana ya? Apakah dia merasa tidak ingin masuk ke dalam urusan pemerintahan Indonesia sehingga dia juga tidak mengatakan ya apa sih yang menjadi kendala sehingga kami umat Islam Indonesia tidak bisa berhaji itu apa? Kalau tidak ada kendala dan dana ada, kan logikanya bisa dong, kan begitu. Nah, sepertinya Arab Saudi juga tidak mengatakan apa yang menjadikan mereka untuk menutup pintu umat Islam dari Indonesia berhaji ke sana. Kendalanya itu apa? Belum ada. Kalau Arab Saudi mengatakan, kendalanya ini ya, kita kan jadi clear nih, tahu dulu permasalahannya. Nanti kita cross check dengan apa pernyataan pemerintah. Kendalanya di mana? Satu suara enggak? Kalau enggak satu suara berarti kita memilih kan, di mana dari dua kendala itu yang disampaikan yang paling bisa kita terima yang mana yang benar. Kalau itu nanti pernyataannya berbeda. Yang jadi masalah Arab Saudi belum menyampaikan apa kendalanya. Sementara tentang dana haji itu digunakan infrastruktur tidak, masih aman tidak, masih ada tidak. Ini simpang siur juga, ya. Jadi begini. Sorry. Kembali lagi tentunya aku menganalisa berdasarkan informasi yang aku terima dari media sosial ya. Dalam satu video di situ ada pembicaraan ya, format videonya itu dialog dua arah ya. Itu dengan aku sebut namanya AA gitu aja lah ya. AA ini sebagai Kepala Badan Pelaksana BPKH. Aku juga nggak tahu BPKH ini apa karena ditulis di videonya itu begitu. Kepala Badan Pelaksana BPKH. Ya, tentunya H itu mestinya haji lah ya. Yang dia mengatakan mendapat amanah untuk mengembangkan dana haji. Mengembangkan itu kan masih universal, belum spesialis. Mengembangkan bagaimana maksudnya? Kan kita nggak tahu. Belum lagi setiap uang yang parkir itu ada bunga loh. Terus bunganya gimana supaya itu bisa karena kita tahu penerimaan bunga dalam Islam itu juga sesuatu yang harus dibicarakan secara khusus.
apakah itu riba atau gimana? Kan uang itu mengandung penurunan daya beli juga, ya. Tapi masalah hukum bunga itu kita abaikan dulu. Yang jelas uang itu pasti berbunga, karena diparkir kan, terus bunganya itu kemana? Gitu. Apakah untuk nambahi atau gimana? Kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah amanah mengembangkan dana itu maksudnya gimana? Itu yang tidak jelas. Masih rinci gitu ya. Masih kurang rinci ya, masih kurang khusus, kurang spesifik mengembangkannya gimana. Misalkan contoh klausulnya. Nah, makanya itu terkait dengan ini tadi. Perjanjian itu harus ditulis. Ya, surat Al-Baqarah 28 ya. Karena nanti ini terkait utang piutang juga, dalam jual beli juga itu harus ditulis supaya tahu. Misalkan begini, uangnya itu dikembangkan untuk bikin PT gitu, boleh nggak? Atau gimana klausulnya? Untuk bikin perusahaan tambang atau gimana? Kan kita nggak tahu, ya. Nah, dari diskusi itu ya, kesimpulannya ini diskusinya wawancara ini ya. Yang satunya itu Mas AA ya, Kepala Badan Pelaksana BPKH, yang mewawancarai itu Mas BB lah ya, bilang saja BB gitu karena dia biasa dipanggil begitu ya. Kesimpulan dari wawancara itu, tidak ada penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Baik. Sebetulnya intinya di situ dulu ya, karena itu akan merambat juga ke isu penguatan rupiah, bahwa dana haji itu digunakan untuk penguatan rupiah. Tapi yang itu tidak kita diskusikan dulu dalam video itu karena terungkap itu ya. Itu tidak kita diskusikan dulu, biar fokus saja tentang infrastruktur. Jadi begini intinya dari diskusi itu ya, tidak ada penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Nah, kalau memang begitu berarti kan uangnya ada. Terus kendalanya kemana? Kok nggak bisa berangkat haji? Ya, ini satu sisi yang dinyatakan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH, yaitu Mas AA tadi itu, ya, Mas AA tadi itu. Untuk sementara sih Mas AA ini ya, berikut juga si pewawancaranya Mas BB ini ya, untuk saat ini paling tidak mereka ini orang-orang baik lah ya. Jadi bisa kita percaya lah gitu. Untuk saat ini ya, kan kita bicara kan tidak tahu ke depannya. Jadi kalau misalkan dikatakan tidak ada penggunaan dana haji untuk infrastruktur ya, kalau melihat kredibilitas si Mas AA ini ya dan Mas BB ini ya, sepertinya kita percaya ya, karena track record mereka itu orang-orang yang bisa dipercaya, begitulah ya. Itu satu sisi. Tapi akan aku compare dengan sisi lain, karena aku dapat 2 video ya. Dapat 2 video. Di satu sisi ya, di video lain ini yang mengeluarkan pernyataan bukan sembarangan loh ya. Ini adalah orang kedua dalam pemerintahan negara kita. Ya. Dan beliaunya itu berbackground orang yang bisa dikatakan ulama ya. Jadi untuk hal-hal hukum fikih ini ya sudah, orang Jawa bilang segojangan lah, sudah keseharian gitu ya. Tapi kan kita juga tahu bahwa fikih itu nanti bisa berbeda-beda. Oke, pernyataan beliau justru begini, sudah dipakai itu 35T ya, 35T. Jadi bukan M lagi loh ya. Nggak tahu itu kalau dikarungi uangnya itu ada berapa beratnya itu ya, uang 35T itu ya. Bahkan dinyatakan begini ya, itu boleh di apa ya,
digunakan dana haji itu ya, itu sudah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional dalam kurung MUI. Bahkan beliaunya itu yang bertanda tangan, ya, yang bertanda tangan. Bahkan dikatakan lagi skema syariahnya itu ada, dan aku tertarik. Sayang tidak dipaparkan di situ skema syariahnya itu seperti apa ya, gitu. Sehingga ditarik sebuah teori hukum fikih menghasilkan bahwa dana haji itu bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Aku bilang bisa karena menurut penjelasan beliau sudah dipakai 35T, ya. Berikutnya, sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan saat ini antara video yang disampaikan oleh Bapak Wakil dari pemerintahan ini dengan video dialog yang disampaikan oleh Mas AA ya, Kepala Badan Pelaksana BPKH dengan Mas BB. Bisa jadi kan diskusi mereka ini by design sebetulnya. Ya bukan sebetulnya mesti by design dong, kan janjian. Kecuali ketemu di jalan langsung ditanya langsung di shot itu, mungkin itu naturali ya. Oke. Ini nggak kompak. Kenapa? Tadi berdasarkan pengakuan dari Mas AH tadi ya, sebagai Kepala Badan Pelaksana BPKH yang diamanai untuk mengembangkan dana haji, gitu pengakuannya ya. Dan kita tahu itu ada bunganya kemana kita juga nggak tahu ya. Itu bersama Mas BB itu tadi, kesimpulannya tidak ada penggunaan dana haji untuk infrastruktur. Tidak ada, aku ulangi, tidak ada penggunaan dana haji untuk infrastruktur ya. Sementara di Bapak yang wakil dari pemerintahan ini, orang terpenting ya, kedua di pemerintahan kita ini, mengatakan sudah digunakan 35T. Nah, ini kan nggak, mana yang benar gitu loh. Jadi kita kalau ketemu dua video ini, kita menjadi rancu. Pemerintah sendiri sebagai pengguna mengatakan sudah menggunakan 35T. Sementara ya Ketua Badan Pelaksana BPKH ini mengatakan tidak ada dana digunakan untuk infrastruktur. Ini dua informasi yang nggak ketemu, mana yang benar? Di sini kadang-kadang memang kita sebagai rakyat biasa menjadi bingung, ini mana yang benar dan mana yang bisa kita terima sebagai informasi yang bisa dipercaya. Karena diametral ini ya. Dan pengakuan sudah itu justru datang dari wakil pemerintahan sendiri. Dan beliau ikut tanda tangan dan dinyatakan sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, yaitu MUI. Berarti sudah clear kan? Bahkan skema syariahnya juga ada. Kan menjadi kacau. Aku ulangi, yang menggunakan dana itu sudah digunakan itu bukan BPKH loh ya, justru dari pihak pemerintah sendiri. Kan ini nggak bisa ketemu ini. Sebetulnya mana yang benar? Gitu. Tapi ada satu kemungkinan, mungkin ketika shooting antara Mas AA sebagai badan pelaksana BPKH dan Mas BB ini, pada waktu shooting itu memang belum dipinjam, bisa jadi begitu. Jadi kita lihat dulu kronologis waktunya. Kalau lebih dahulu itu shooting, maka bisa benar informasi keduanya. Pada waktu itu memang belum dipinjam. Lalu wakil dari pemerintah mengatakan sudah dipakai 35T itu kemudian setelah shooting itu. Itu kalau kronologisnya seperti itu bisa dibenarkan. Jadi dua yang berbeda karena memang dalam dua waktu yang berbeda juga. Tapi kalau ini waktunya sama, ini jadi kacau. Gitu. Ya, jadi rakyat jadi bingung sebenarnya uangnya digunakan kemana dan untuk apa, dan digunakan berapa sudah jelas, sudah 35T yang digunakan, sisanya berapa, gitu. Kita enggak tahu. Oke lah, itu gonjang-ganjing yang ada, informasi yang ada ya. Sambil kita tunggu nanti gimana kebenarannya. Sekarang yang kita akan bahas tentang skema syariah. Aku tertarik sebetulnya.
Aku lihat video itu sampai habis, tidak ada skema syariahnya. Kalau ada skema syariah, ya, bisa kita bandingkan dengan bagaimana sebetulnya kajian kita ketika ada sebuah tanya, bolehkah dana haji digunakan untuk pembiayaan infrastruktur? Maka kajian kita begini. Ya. Ini sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Yang aku akan pakai nanti ini. Aku pakai kias ini nanti ya. Ini aku pakai kias, maka aku tidak hapus. Ya. Lainnya aku gunakan. Ini aku hapus ya. Seandainya skema syariahnya ada, itu enak. Kalau aku skema syariahnya seperti begini. Itu uang itu bukan uang tidak bertuan loh ya. Perhatikan. Itu dari saudara kita, ada yang mengumpulkan rezekinya sedikit demi sedikit, ada yang lewat kerja keras, ada memang yang orang kaya ya enggak masalah lah. Tapi kan beragam masyarakat kita. Ada yang dengan harapan bagaimana supaya dia nanti menutup mata sudah lengkap melaksanakan semua perintah yang disyariatkan di dalam Islam, maka dia mengupayakan sedapat mungkin menyisihkan sebagian rezekinya untuk haji ya. Tiba-tiba seperti yang sekarang ini kita alami. Ya, kita sih sama-sama tidak mengharapkan ini terjadi seperti ini ya. Oke, kalau aku bilang berdasarkan teori fikih yang aku paham itu begini. Ini duit ya, itu bukan tidak bertuan loh ya. Ini bukan duit nemu di hutan ya, sekian triliun nemu di hutan, tidak bertuan, tidak ada yang punya. Nah, kalau misalkan duit itu kita ketemu di hutan, katakanlah 80 triliun ya, dan itu kita nemu di hutan, dan setelah kita kabarkan tidak ada yang punya, maka itu menjadi hak kita dan kita boleh mengambil keputusan atas duit itu ya. Tapi yang jadi masalah, duit ini kan duit bertuan, ada tuannya. Tuannya adalah masyarakat kita atau warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan menunaikan ibadah haji. Itu mereka sebagai tuan atas duit ini, dan duit itu dikumpulkan ya oleh berdasarkan pengakuannya diamanahkan untuk mengembangkan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH ya, mungkin hanya ini haji lah ya. Aku nggak berani apa sebenarnya BPKH itu, takut keliru ya, apa adanya aja aku sampaikan. Tapi hanya itu kemungkinan haji ya, yang itu dikomandani oleh Mas AA. Ya, seharusnya begini. Makanya tadi klausul perjanjiannya itu kalau BPKH diberikan amanah untuk mengembangkan dana, apakah itu berupa cek kosong? Artinya BPKH punya hak untuk melakukan apapun duit itu. Jadi duit itu seolah-olah menjadi BPKH ini tuannya. Apa begitu? Kita ini sama-sama nggak tahu klausulnya gimana gitu ya. Maka tapi kok sepertinya enggak begitulah. Masa terus BPKH ini hanya mengelola. Dia tidak punya otoritas penuh duit ini mau dikemanakan, mau dikemanakan. Artinya apa? Harus ada komunikasi antara yang punya duit, antara tuan yang punya duit. Duit ini duit bertuan, bukan duit tak bertuan ya. Maka seharusnya BPKH ya, BPKH ini minta izin dulu. BPKH ya. Ini komunikasi dulu kepada tuan-tuan yang punya duit ini. Boleh nggak digunakan infrastruktur? Begitu ya. Boleh nggak digunakan infrastruktur? BPKH itu begitu. Nanti kalau BPKH mendapat izin atau tidak, ada dua kemungkinan ya. Ini skemanya begini. Dapat izin ya, izin, tolak ya, izin dan tolak.
Kalau dapat izin, ya sudah, boleh. Kalau ditolak, tidak dapat izin, ya tidak boleh. Jadi ada otoritas itu di tangan tuan ini. BPKH ini tidak bisa serta-merta menggunakan semau-maunya. Masalahnya sudah ditanya belum ini? Sudah terjadi interaksi dialogis belum antara BPKH dan tuan yang punya duit ini? Karena otoritas penuhnya di sini. Kalau tuan yang punya duit mengizinkan, berangkat. Kalau tuan yang punya duit menolak, tidak diizinkan, ya berhenti. Artinya uang itu tidak boleh digunakan untuk infrastruktur. Ada dua probability, ya. Nah, begitu juga ketika fatwa itu dibuat. Aku nggak tahu fatwanya itu gimana. Seharusnya fatwa itu dibuat juga bekerja sama dengan BPKH. Jadi BPKH satu apa ya? Satu kelompok kerja. Gitu loh. Nggak bisa tim fatwa tidak bisa mengeluarkan fatwa semau-maunya karena duit ini ada tuannya. Gitu loh. Nggak hanya sembarangan tanda tangan. Hati-hati loh. Aku sudah jelaskan, hati-hati. Ya. Bukan apa-apa sih. Kita sesama saudara muslim itu kan harus mengingatkan hati-hati dalam hutang piutang. Ya, hutang piutang persen to persen aja dahsyatnya seperti tadi yang sudah aku bacakan. Lah ini hutang piutang manusia satu negara ini loh. Jangan asal mengeluarkan fatwa, jangan asal tanda tangan. Nanti kalau kita dimintai pertanggungan jawab oleh Allah gimana? Ya, jangan, hati-hati. Makanya seharusnya BPKH dan tim fatwa MUI, ini katanya MUI ya, MUI ini harus kerjasama mengadakan dialog dengan tuan yang punya duit ini. Ini boleh nggak negara mau pinjam? Posisi negara kan kira-kira negara itu di mana? Di sini nampak nih. Kira-kira negara di sini lah, ya skemanya begini. Negara nanti kan pinjamnya kan lewat BPKH, ya. Nah, MUI, fatwa MUI, ya apa katanya tadi ini? Sebentar. Dewan Syariah Nasional itu ada dalam satu barisan bersama BPKH. Ada BPKH, Badan Fatwa, mengadakan dialogis dengan yang punya duit ini. Yang punya duit itu banyak, Pak. Ya tinggal ngatur kan. Kan ada manusianya, ada orangnya. Teknisnya kan bisa diatur. Nanti berapa persen yang boleh, berapa persen tidak boleh. Ini juga tidak mungkin semua boleh dan tidak mungkin semua tidak boleh. Sekarang kan ada pengembangan teknologi. Suruh kirim aja di WA boleh nggak? Kan ada nomor-nomor pribadi yang bisa dihubungi. Ya, jadi tidak bisa sembarangan langsung dipakai. Lah kalau dipakai ternyata terus seperti sekarang ini yang punya duit nggak setuju, kan tidak boleh. Nah, dipakai pun itu nanti harus ada tertulis. Tadi sudah aku hapus di sini ya. Makanya Islam itu sangat rapi mengajarkan administrasi. Pasti harus ada klausul perjanjian ya. Nanti ketika uang itu digunakan untuk naik haji, itu harus ready. Jadi tidak ada kendala gagal haji karena uangnya lagi dipinjem sama negara, nggak ada. Gitu loh. Nah, ini baru yang namanya aman, seperti yang wakil dari pemerintahan tadi katanya aman. Kalau aman, itu berarti tidak terjadi peristiwa seperti sekarang ini. Lah ini ada peristiwa seperti sekarang ini. Kan bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan, bisa dipertanyakan amannya di mana. Kan seperti itu. Ya. Oke, paham di sini ya. Ini skema yang aku bangun. Kalau ditanya, bolehkah dana haji digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dari tinjauan hukum fikih Gus Beti ini ya, itu jawabnya bisa boleh ya, bisa boleh, bisa tidak, karena dia tergantung kepada tuan yang punya duit ini. Karena duit ini bukan duit tak bertuan, begitu banyak triliunnya itu. Maka seharusnya fatwa MUI dan BPK ini
ngajak ngomong dulu, berdialog dengan tuan-tuan yang punya duit nih. Boleh nggak duitnya dipinjamkan pada negara? Nah, baru nanti negara pinjam ke sini. Nanti ada klausulnya, apakah nanti akan dikembalikan kapan, sebelum berangkat haji atau gimana. Itu kan teknis saja. Tetapi dari tinjauan hukum fikih, ya, aku katakan jika maka. Jadi ini klausulnya jika maka. Jika tuan-tuan yang punya duit itu mengizinkan, maka boleh dana haji digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Jika tuan-tuan yang punya duit itu tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Tidak boleh digunakan untuk infrastruktur. Dan itu harus didialogkan antara dalam satu pihak BPKH sebagai orang yang diberi amanah untuk mengelola dan tim fatwa dari MUI. Itu dalam satu pihak berikutnya adalah tuan-tuan yang punya duit ini. Terus ditanya, sandaran hukumnya di mana? Aku mengeluarkan skema fikih seperti ini. Sandaran hukumnya adalah di hadis ini. Ya. Memang ini hadis tentang jual beli, karena aku sudah bilang tadi kias kan. Aku pakai kiasnya hadis ini. Jangan menjual barang yang bukan milikmu. Sama saja, jangan meminjamkan barang yang bukan milikmu. Ada kepemilikan di sini. Ini tuan-tuan yang memiliki ini. Ya, karena sudah dilarang dalam hadis riwayat Abu Daud, jangan menjual barang yang bukan milikmu, karena kamu tidak punya otoritas atas barang itu. Maka ini aku kiaskan, jangan meminjamkan, jangan mengutangkan uang yang bukan milikmu. BPKH ini bukan pemilik uang. Nggak boleh dia meminjamkan sembarangan. Ya, tim fatwa ini juga nggak boleh mengambil fatwa sembarangan tanpa berbicara dengan yang punya uang. Ya. Baru nanti negara di satu pihak. Ketika negara mengajukan pinjaman ke BPKH, itu berdasarkan apa nanti? Boleh, tidak boleh atau boleh. Kalau tidak boleh, kalau semua tidak boleh, berarti ya negara tidak boleh pinjam. Kalau boleh, berarti negara yang boleh pinjam. Begitu. Proses itu dilalui dengan diskusi ini. Ya, BPKH dan tim fatwa satu pihak, dan yang punya duit atau tuan duit ini satu pihak. Ngomong, minta izin, boleh nggak? Jadi bikin fatwa itu berat, Pak. Ya, berat. Kalau aku bikin fatwa itu mending tak pakai sendiri kok. Jadi kalau salah, dosa aku sendiri. Daripada fatwa itu aku publis, ternyata salah, wah aku juga ikut menanggung kesalahan orang. Karena mereka melakukan kesalahan atas fatwa aku yang salah. Berat, Pak. Ya. Berat tanggung jawabnya nanti ini loh. Ya. Begitu juga BPKH. Anda harus ingat, Anda bukan pemilik uang itu. Anda hanya diamanahi untuk mengembangkan dana. Ya. Oke. Ini hasil kajian kita ya. Jadi untuk jawaban ini, bolehkah dana haji digunakan untuk pembiayaan infrastruktur menurut tinjauan hukum fikih Gus Beti, gitu aja lah gampangnya ya. Tinjauan fikihku, nanti ada tinjauan fikih lain bisa beda lagi, tidak ada masalah, gitu ya. Itu jika maka. Jika tuan-tuan yang punya duit bilang boleh, ya boleh. Jika tuan-tuan yang punya duit bilang nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Jadi itu kesimpulan kita, dan sudah aku paparkan panjang lebar. Ini skema teori hukum fikihnya ya. Itu dari aku ya, semoga kita bisa ketemu lagi, dan kita berharap meskipun sudah diumumkan tahun ini kita kembali gagal naik haji ya, dan itu sudah diumumkan, tapi kita tetap aja berharap. Harapan kita terakhir itu apa sih sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, ya doa kan. Semoga ada keajaiban-keajaiban baru, ada terobosan-terobosan baru yang mampu dilakukan oleh pemerintah ya. Kita kan tidak tahu, atas doa-doa kita ternyata pemerintah mampu untuk menihilkan kendala yang menjadi kita tidak bisa berangkat, yang sampai sekarang pun kita tidak tahu kendalanya itu apa ya, sehingga kita bisa menunaikan
haji, berangkat ke tanah suci ya, itu tentu tetap menjadi harapan kita. Sampai kapan? Sampai titik akhir nanti. Berdoalah terus. Ya. Kan kita sudah bahas kemarin tentang takdir ya, tentang usaha ya. Jadi kalau usaha sudah maksimal ya, maka kita tinggal doa. Kemudian doa sudah, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Apakah kita sebagai mayoritas ya, penduduk yang mayoritas, yang paling banyak umat Islamnya di dunia, sebetulnya kan dilema ya. Sebuah negara dengan populasi umat Islam terbesar nggak bisa berangkat haji, itu kan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita sebagai bangsa ya ikut malu lah ya. Kenapa kok sampai begitu gitu ya. Tapi kenyataan ini kita harus kita terima. Maka dari itu tetaplah berdoa, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Tentunya kita harapkan ya doa kita yang menang, sehingga takdir bisa dirubah. Hari ini saudara-saudara kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, aku kalau gini jadi ingat almarhum bapak ibuku, yang khususnya ibu yang minta umroh aja nggak kesampaian ya. Ya semoga lah semua keadaan ini menjadi lebih baik. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.